Luar biasa. Mari kita melihat selanjutnya Matius, saudara. Kita akan lihat luar biasa apa yang Tuhan ajarkan. Dan kita melihat, saudara, sikap hati. Tuhan sebenarnya mengutip 5 atau 6 perintah Tuhan. Ya, kalau kita melihat terdapat di Keluaran 20, 10 perintah ini, ayat 12 sampai 17. Supaya saudara lihat, apa sih yang Tuhan Yesus kutip tentang sikap hati kita. Dia kutip terdahulu dari 10 perintah. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini Tuhan tidak mengubahnya karena ini adalah wajar. Bahkan sebenarnya Tuhan katakan engkau harus lebih mengasihi. Sudah dengar baik-baik. Mengasihi Tuhan lebih dari orang tua kita tidak berarti kita tidak menghormatinya. Tapi penghormatan itu harus sesuai dengan perintah Tuhan. Jika sesuatu yang dari orang tua bertentangan dengan perintah Tuhan, maka saudara juga sekalipun mengikut perintah Tuhan, tetapi saudara harus mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan dan orang tua. Amin, saudara. Saudara harus mempunyai sikap yang baik, sekalipun menolak mereka, saudara menolak dengan hormat. Dengar baik-baik. Misalnya, orang tua mungkin belum mengenal Tuhan, menyuruh kita menyembah ilah yang lain, saudara. Kita tahu kita udah ikut Tuhan, kita tidak bisa lakukan. Kita harus menolak dengan hikmat dan dengar baik-baik. Dan kita harus selalu menunjukkan cinta kasih kita kepada mereka. Amin. Masalahnya karena kita tidak menunjukkan, sehingga pada saat kita menolak, dia merasa kita menolak dia. Tetapi kalau kita sudah nyatakan cinta kasih kita, telepon, ya, hari Natal ini beri kado, amin. Saatnya, karena lagi diskon. Jadi saudara bisa dapat ya, diskon 40%, 50%. Yang penting kan barangnya, ya kan? Hati kita yang memberi. Amin, saudara. Dia kan nggak tahu diskon atau enggak. Menghormati mereka, tetapi bukan berarti mengikuti seluruh perintah mereka. Karena kita hanya mutlak mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Namun saya tunjukkan sekali lagi, saya tekankan sikap kita sangat penting. Jangan kasar, jangan membuat mereka pikir kita lebih tahu dari segalanya. Itu salah, yang sikap yang salah. Sudah kebenaran itu harus disampaikan atau dinyatakan dengan penuh kasih sayang, penuh pengertian, saudara. Amin. Nah, pada saat mereka tetap menolak, tetap saudara tidak usah khawatir. Karena pada saat tertentu Tuhan akan jamah mereka. Sudah, Tuhan itu setia. Dengar baik-baik. Tuhan itu setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan lakukan sesuatu di dalam diri mereka. Nah, kemudian Tuhan kutip ayat berikutnya. Jangan membunuh. Ya, minggu lalu kita katakan. Marah. Tuhan menyamakan amarah dengan bunuh. Sedangkan itu dua hal yang berbeda. Tetapi seperti saya katakan, Tuhan menuntut kita lebih lagi. Membunuh itu dosa besar. Tetapi marah pun dosanya hampir sama di mata Tuhan. Marah tanpa alasan, marah karena emosi, marah karena egois, saudara, itu hal yang tidak berkenan. Marah-marah, ada orang dari bangun pagi marah-marah. Atau pokoknya tidur salah, mungkin ya seleo, bangun marah-marah. Marah suami, marah istri, marah anak, anjing juga gak enak. Gue gak enak bener, marah. Amin, saudara. Saudara, kalau ada yang demikian, suami tumpang tangan, tengking rohnya, istri tumpang tangan suami, tengking rohnya, maka damai sejahtera Tuhan akan kembali kepada mereka. Kedua, jangan berzina. Minggu lalu juga kita katakan, kalau perjanjian lama, perzinahan itu adalah hukum yang berat, saudara, lempar batu. Tetapi kalau zina di dalam pikirannya disalahkan di perjanjian lama. Orang bisa berzina, bayang-bayang, ya fantasi, sampai otaknya kotor, nggak apa-apa, yang penting nggak lakukan. Tapi di perjanjian baru beda. Perjanjian baru Tuhan katakan saat engkau melihat wanita dan menginginkannya, engkau sudah jatuh dalam dosa. Berat banget, saudara. Oleh sebab itu Tuhan katakan kalau sampai itu saudara tidak bisa mengatasi, sungkilah mata saudara.
Tapi kita tahu masalahnya bukan bola matanya. Masalahnya di mana? Pikiran kita. Pikiran yang masih terbelenggu dengan hal-hal dosa. Yang masih tertarik dengan hal-hal yang membawa kita dalam dosa. Ya kan? Meskipun kita nggak jatuh dalam dosa, ya kita lihat dalam hati kita, waduh cakep banget ya. Menginginkan. Aduh ganteng banget ya. Udah dosa. Pulang saudara pakai rinso ya. Keluarin otak. Bisik. Kalau saudara tidak mau cungkilkan mata saudara, Tuhan katakan apa yang baiknya, ya udah nggak usah cungkil apa. Buanglah itu. Meditasi firman Tuhan. Apakah bisa? Bisa saudara. Saya sendiri dulu terbelenggu dalam hal-hal ini. Dengar. Supaya fair. Jangan pikir hamba Tuhan sempurna segala. Wah dipanggil tetap sama kayak saudara. Kotor kiri kanan. Saudara. Sekalipun sudah dijamah Tuhan, ini masih banyak belum. Saya berseru kepada Tuhan. Tuhan ini kenapa pikiran masih pikiran yang bukan-bukan. Saudara. Yang jorok-jorok. Saya tumpang tangan di atas kepala saya. Saudara. Tuhan ini bersihin. Kemudian saya renungkan firman Tuhan. Sampai tidur-tidur saudara. Renung. Ini kalau renung firman Tuhan capek. Ternyata capek. Kenapa? Otak kita tuh gak bisa terima saudara. Jadi firman Tuhan kayaknya berat. Ya kan? Susah banget gue baca ayat 5 ayat gue udah ngantuk. Terus udah tuh pikirannya kemana-mana. Oh ini lagi shopping Christmas, lagi diskon. Gimana ya. Lagi baca firman tapi pikiran di Central Park. Di Taman Anggrek. Iya kan? Kenapa bisa demikian saudara? Sedangkan kita baca surat kabar berjam-jam. Apalagi katalog shopping. Saudara senang katalog online shopping itu berjam-jam. Nggak capek. Mata nggak pegel. Hebat. Tapi pas firman, betul. Betul ya. Betul lah pasti betul. Soalnya saya dulu begitu. Tapi saya paksakan. Tuhan ajarkan sekalipun engkau tidur nih. 5 ayat. Tidur. Paling bagus. Kenapa? Sudah dengar baik-baik. Menurut penelitian, otak kita menyerap sebelum kita tidur. Dan menyerap paling banyak pas saat kita bangun. Jadi saudara kita tahu Pak Ahok, ya, waktu mau belajar dikatakan jam 4 dia bangun. Kenapa? Masih fresh. Pas bangun dia belajar. Kita juga gitu. Pas bangun, firman. Pas baca firman ngantuk, tidur nggak apa-apa tidur. 5 menit bangun, baca lagi. Jangan udah bangun, ya udahlah capek lah baca. Saya kasih tahu sesuatu saudara. Merenungkan firman Tuhan bukan hal yang gampang. Tetapi hal yang luar biasa. Saya sebenarnya mau tunjukkan seorang istri. Cuman mungkin terlalu panjang minggu depan. Ini anak saudara, ini hamba Tuhan yang botak saudara. Dengar baik. Mamanya pelacur. Dengar ya. Waktu hamil dengan dia saudara. Karena dia adalah pelacur. Jadi PIM yang di situ tuh berusaha untuk menggugurkan anaknya. Kasih minum alkohol, kasih minum obat, kasih minum berbagai macam. Moga-mogahan gugur, dia nggak gugur. Pada saat anak itu lahir, segala organnya nggak normal, otaknya nggak normal, saudara. Digebukin dari kecil. Usia 10 tahun dia mau bunuh diri. 10 tahun. Nggak ada harapan. Ada hamba Tuhan, dengar baik-baik. Berikan dia Alkitab Gideon. King James yang paling susah. Mulai mengajarkan firman. Sudah tahu nggak dia apa yang lakukan? Dengar baik-baik. Dia mulai hafal renungkan firman 2000 ayat. Dia bangkit dari situ saudara. Menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Semua sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Kenapa? Firman itu transformasi. Saya tanya hormon dan sebagainya dari mana yang kontrol? Ini kan 2000 ayat. Dia menjadi gagah, dia tidak lagi merasakan dirinya lemah, dia kuat di dalam Tuhan. Kalau orang seperti itu bisa bangkit dengan latar belakangnya saudara, mamanya pelacur, saudara. Dia ditolak, fisiknya lemah, 10 tahun mau bunuh diri, apa yang membangkitkan dia?
Saudara, saya tahu kalau saudara jemaat yang kuat di dalam firman, bukan hanya tahu dalam sini, tapi mulai menghidupkan firman dalam diri saudara. Saya tidak sanggup, saya tidak tahu dah apa akan terjadi. Meledak saudara. Nanti minggu depan kita sampaikan roh Allah yang luar biasa. Di dalam roh Allah, dengar. Roh Allah terbatas atau enggak? Roh Allah itu kekal. Dengar saudara. Kalau roh Allah tinggal di dalam saudara. Dan saudara izinkan dia bekerja dalam hidup saudara. Ada nggak yang membatasi hidup saudara? Tidak ada yang bisa membatasi saudara. Amin. Siapa yang bisa membatasi Tuhan Yesus? Pada saat muridnya udah ke laut. Dia mau nyamperin muridnya. Dia jalan di atas air. Gak ada yang membatasi. Luar biasa. Pada saat ibunya katakan, nah, ini orang lagi pesta. Anggurnya udah habis. Jalan buntu bagi kita. Ya nanti beli deh. Beli di 7-Eleven. Beli di mana? Indomaret. Nggak jual. Bawa tempayan itu. Mari. Masukin air. Kenapa dia langsung tahu? Karena dia komunikasi terus dengan Allah. Amin. Langsung Allah Bapa kasih dia jalan keluarnya seketika itu juga. Isi air. Udah diisi. Saya nggak lihat apa dia doa atau enggak ya kan. Doa nggak ya di dalam firman? Waduh, sampai nggak doa. Langsung diisi, air itu langsung berubah jadi, aduh saya mau kayak gitu. Amin saudara. Nggak ada yang terbatas. Tentu ada saat-saatnya melewati ujian dan sebagainya. Tapi itu pun karena firman Tuhan. Sudah tahu kan? Ujian itu datang karena firman Tuhan. Tapi dengar saudara, saya sedih kalau saudara tidak terobos. Sebab apa yang Tuhan siapkan bagi kita semua. Dengar. Jauh lebih besar dari apa saudara bisa pikirkan dan bayangkan. Kita kan selalu pikir cuma gini-gini aja sekitar kita, ya kan? Nggak bisa pikir lebih itu. Kenapa? Karena wawasan kita, karena banyak cuma begitu-gitu aja. Itu aja. Tapi pada saat Roh Kudus bekerja, dia beri visi-visi yang di luar kemampuan kita. Amin saudara. Dan Tuhan akan kerjakan sesuatu yang dahsyat. Amin. Saudara mungkin tidak akan kebayang bagaimana saudara, keluarga saudara akan melihat suatu perubahan dalam diri saudara. Saya bersaksi sudah tentang hal ini. Dan keluarga besar kita mulai melihat, dulu benar dianggap tidak ada apa-apanya. Kecil karena kita jadi hamba Tuhan, dia tidak tahu saudara. Tapi saya bersyukur mereka mulai melihat kesaksian hidup saya. Saudara saya yang cukup kaya di Hong Kong, saudara dia keluar. Tetapi ada kesedihannya. Meskipun dia tinggal di apartemen yang mahal. Di Hong Kong itu nggak main-main, saudara. 10 kali lipat harga dari apa yang kita tinggal. Kalau tempat saya tinggal di Taman Anggrek ini, di Hong Kong itu hanya orang kaya baru bisa tinggal. Puji Tuhan, saya kaya banget. Itu miliarder baru bisa tinggal seperti di situ. Tapi apa yang menyesalkan dia karena pada saat dia keluar dari Cina, dia tidak sanggup mendidik anaknya. Dengar. Dia tidak sanggup mendidik anak. Sehingga sekarang sekalipun dia jadi kaya, anaknya ketinggalan. Tetapi bagi kita Tuhan baik. Saya pun tidak banyak uang pada saat itu. Tetapi Tuhan berikan jalan keluar. Dan homeschooling anak saya mendapat pendidikan yang lebih baik. Mungkin lebih baik dari banyak sekolah. Amin saudara. Jadi saudara katakan, Pak saya miskin. Saya bukan miskin. Pak saya kurang keuangan. Itu belum kurang keuangan bukan miskin. Amin saudara. Kurang Tuhan Yesus itu miskin. Kurang keuangan gak miskin. Saudara, uang kurang gak miskin. Katakan gak miskin. Amin. Yang miskin apa? Gak ada Yesus. Kalau saudara ada Yesus, ada jalan keluar. Ada kekayaannya, kasih karunia. Betul? Saya dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Memang makanan kurang. Memang uang kurang. Dompet kadang gak ada uang. Tapi saya ada Tuhan. Siapa yang berani ke Amerika hanya 40 US? Saya pergi dengan 40 US. Sampai New York saudara. Nggak tahu dijemput atau enggak juga. Pokoknya pergi dulu. Besok pagi
harus makan. Wah, sekali makan 10 US. Aduh, udah bayar gerobak $3 US. Saudara, di sini free, situ bayar $3. Ya sekarang $3 sih nggak apa-apa, tapi cuma 40 bayar 3, ya tinggal 37. Melayani Tuhan khotbah, cuma hari Sabtu Minggu ya kan? Nggak dikasih PK. Nah loh, Tuhan, $10 habis lagi. Ini 1 minggu lagi nih belum dikasih, babak belur saya. Doa melutut. Amin. Cie, ada Tuhan, nggak usah takut. Amin, saudara. Hari Sabtu Minggu, nggak tahu dari mana lagi khotbah. Teman lama yang dari Jakarta, ada di New York. Dia tergerak, langsung kasih PK. Cia, langsung kayak ikan dapat air lagi. Besok paginya saya makan breakfast yang $20. Dengar sudah, dalam Tuhan tidak ada kekurangan. Apa yang membuat kita rasa kurang? Kemauan yang berlebih-lebihan. Itu yang membuat kita kekurangan. Tapi saya percaya banget saudara, kita semua mampu makan minum 3 kali sehari, tidak ada masalah. Nah, Tuhan katakan di sini, kita kembali saudara firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kita melihat ayat berikutnya. Pasal 5 ayat 33 yang saya mau sampaikan. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Dengar baik-baik. Jangan bersumpah palsu. Melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Ayat berikutnya. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kaki. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu berkatakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Dengar berikutnya. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara, saya renungkan firman ini beberapa tahun yang lalu, saya rasakan, wah ternyata banyak. Kita tidak sadar, saudara. Apalagi yang saya perhatikan adalah kebudayaan kita orang Asia. Saya pernah tinggal di Amerika dan saya pernah bandingkan perbedaan kebudayaan kita. Bagi kita tuh bohong kecil-kecilan kayaknya nggak ada masalah. Kayaknya udah biasa lah bohong kecil-kecilan. Dan bagi kita seringkali kita tidak terlalu memperhatikan apa yang kita pernah janji atau kita pernah ucapkan kepada orang. Sehingga kita loose, nggak serius dalam perkataan kita. Sehingga pada saat kita dituntut, kalau orang kurang begitu yakin, kita mulai sumpah. Demi Tuhan, ya kan? Demi Allah, ya kan? Kita ngomongnya karena apa? Karena perkataan kita udah mentok. Berarti selama ini mungkin perkataan kita nggak bisa dipegang, sehingga kita harus keluarkan kata-kata yang sumpah. Demi Tuhan, benar, salib benar, ya kan? Sampai kali salib gini, benar, amin, benar. Nggak bohong. Nggak bohongnya mesti berpuluh kali. Itu membuat kita tuh nggak ada wibawa. Perkataan kita tidak ada nilai. Saya pernah mengalami seorang anak Tuhan, saudara, yang pertama kali kami datang. Saya nggak terkejut, tapi terkejut juga, saudara, karena dia sudah melayani Tuhan. Dalam keadaan susah, dia pernah katakan, Pak, nanti saya ke rumah Bapak ya, jam 4. Saya udah siap, oke baik, tempat nanti kita kemana. Saya pegang janji. Dari Pantai Indah Kapuk, dari Pantai Mutiara ke Pantai Indah Kapuk seharusnya 15 menit, macet 30 menit. Pada saat itu Pantai Indah Kapuk masih sepi. Sudah saya tahu nggak? Saya tunggu dia jam berapa baru dia tiba. Jam 7. Janji jam 4, jam 5, jam 7 baru sampai.
Bukan sekali, tapi berkali-kali apa yang dia ucapkan. Tidak sungguh-sungguh menepati. Saya kaget. Akhirnya saya dengan firman ini saya katakan, Bu, saya rasa Ibu tidak serius dengan perkataan ini. Oh, Bapak nggak tahu kebudayaan kita beda, Pak. Bapak mungkin dari Malaysia. Saya bilang, saya meskipun dari Malaysia, tapi kita punya kebudayaan Alkitab. Amin, saudara. Kenapa perkataan kita penting? Kenapa Tuhan Yesus katakan lebih dari itu datang dari si jahat? Karena Tuhan menghendaki kita tulus. Ya, iya. Tidak, tidak. Sebelum kita janji sesuatu, kita harus pikir dulu. Matang-matang, bisa nggak saya penuhi? Jangan sampai kita sudah katakan, ternyata lo nggak bisa. Jangan sampai katakan, iya, ternyata nggak bisa kita penuhi. Perkataan kita itu penting di mata Tuhan. Yohanes, lihat juga. Kalau kita tidak hati-hati, saudara, sekalipun kita tidak sengaja atau kita tidak maksud untuk mendusta, tetapi jika kelama-lamaan mempunyai kebiasaan bicara tanpa memperhatikan apakah kita bisa penuhi, akhirnya kita menjadi pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Dengar, apa yang Tuhan katakan? Dusta datang dari si Tuhan mau kita truthful, benar, tidak dusta. Tuhan mau kita tuh tulus hati kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah dusta. Aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Powerful. Kalau saat kita mulai belajar, amin saudara, dan mulai lebih perhatikan apa yang kita ucapkan, dan pikir dulu matang-matang, apakah bisa atau tidak, maka saudara akan melihat kata saudara, perkataan saudara itu ada kuasanya. Hidup dan mati ada di kuasa lidah. Dan saudara akan secara tidak di alam bawah sadar ini, saudara tidak akan sanksi lagi janji firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara sendiri bisa menepatkan janji apa yang saudara katakan, saudara tahu apalagi Tuhan, dia tidak akan mengikat janjinya. Amin. Dan apa yang lebih luar biasa lagi, saudara merasa hidup saudara tuh solid, fulfill. Hidup yang merasa tuh gak ada tuduhan di dalam diri saudara. Mau gak hidup seperti itu? Hidup seperti itu adalah hidup yang luar biasa. Zoe. Kemana saja saudara pergi, saudara tidak takut. Karena saudara tulus dan tidak mendusta. Saat kita tidak bisa memenuhi apa yang kita janji, langsung kita telepon. Minta maaf, saya tidak bisa. Bukannya kita tidak gagal, seringkali kita memang sesungguh hati kita mau lakukan, tapi kita gagal. Tapi saudara belajar, jangan dibiarkan. Jangan tidak ada tanggung jawabnya atas janji saudara. You must fulfill. Baru saya bisa percaya. Dengar, Tuhan tidak akan bisa percaya kepada kita. Dengar baik-baik. Harta kekayaan yang kekal kalau kita tidak bisa pegang janji kita. God, no joke. Tidak main-main. Sedihnya saudara disitulah. Seringkali tidak membuat umat Kristen yang menjadi contoh. Sedangkan saya ingat sekali ayah saya bukan seorang anak Tuhan waktu saat dia mulai bisnis dia katakan satu hal. Dia dari tidak ada menjadi sangat kaya. Pada saat itu dia tidak ada modal. Sekarang ada modal susah.
Tapi dia saat itu dia katakan, sering dia katakan kepada kami, anak-anak, saya cuma ada satu modal. Kalau saya janji, saya pasti penuhi janji saya. Itu aja. Orang percaya kepada saya, menaruh barang-barangnya untuk saya jual, kredit, mereka percaya karena apa yang saya katakan, saya akan laksanakan. Itu dahsyat. Jadi misalnya dia kredit 3 bulan atau 1 bulan, pada 1 bulan, tanpa jaminan, dia akan kembalikan uang itu sesuai dengan pinjaman. Lama-kelamaan saudara, dia dagang tanpa modal. Luar biasa kan? Apakah masih berlaku saat ini? Saya yakin tetap berlaku. Apalagi zaman ini, di mana begitu banyak orang tidak pegang janjinya. Jika saudara adalah orang yang pegang janji, yang sesuai dengan firman, ya, tidak. Dengar, gak lama lagi, bos akan memperhatikan saudara. Dia katakan, ini orang bisa saya percaya. Amin saudara. Maka kesempatan itu akan terjadi dan diberikan kepada saudara. Billy Graham bilang, jika seseorang kehilangan harta, nggak ada apa-apanya. Dia nggak kehilangan apa-apa. Tapi jika seseorang hilang karakternya, dia hilang segala-galanya. Makanya saudara, saya kasih satu nasihat. Terobosan itu terjadi bukan karena saudara memiliki uang. Kalau saudara memiliki Kristus dan karakter sifat firman yang diajarkan, saudara akan terobos di mana-mana. Ya, mungkin 1-2 bulan gak ada orang yang perhatikan. Mungkin sekitar saudara masih melakukan yang bohong, tapi saudara mulai hidup dalam integritas saudara. Gak lama lagi saudara akan terobos. Doa saudara berkuasa, orang percaya kepada saudara. Sudah tahu, iblis paling takut itu ketulusan. Iblis paling takut itu yang benar. Karena kalau kita tidak ambil bagian dustanya, maka kita sangat menakutkan mereka. When you don't partake his nature, you have the nature of God. Saudara memiliki sifat Tuhan. Dengar saudara, dengar. Saya tahu ini jarang sekali disampaikan saudara. Sehingga kita menemukan begitu banyak anak Tuhan yang begitu, maaf sekali, yang begitu gampang menjanjikan dan tidak pernah melaksanakan. Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Ya kan? Dengar saudara. Menjadi guru adalah luar biasa. Panggilan, mendidik, memuridkan, itu luar biasa. Jadi guru yang mengajarkan firman, kebenaran luar biasa. Tetapi Yakobus berikan suatu peringatan, jangan. Kenapa jangan? Bukannya saudara, maksud dia tidak, bukannya dia tidak mengingini saudara menjadi guru, tetapi pikirkan dahulu tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya kan? Perkataan kita secara tidak langsung mengendalikan perbuatan kita. Perkataan ini akan mempengaruhi hubungan suami istri. Ketulusan kita, kejujuran kita mempengaruhi. Kalau satu pihak bohong melulu, ya kan? Nggak sebentar istri saya juga tahu. Tahu nggak? Ada di sini istri nggak tahu. Ya. Ada di sini suami nggak tahu. Langsung tahu. Mempengaruhi hubungan orang tua dan anak.
Apalagi orang tua yang suka sogok menyogok anaknya. Jangan nangis dulu ya, nanti kasih permen. Nanti beli mainan. Nanti beli ini. Tau-taunya lupa. Udah diam, udah baik. Ma katanya mau beli ini. Nanti dulu, ada uang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mama bohong. Mana wibawa? Nah, kita tuh suka bohong kayak gitu. Kita tuh suka bohong anak-anak. Akhirnya anak-anak pinter bohong. Anak-anak itu tulus. Amin saudara. Tapi pada saat mereka dicemarkan, maaf, oleh ibunya, ayahnya, saudara bayangkan. Siapa yang ajarkan mereka dusta secara langsung? Ya kita. Akhirnya guru sekolah minggu yang sulit. Hubungan satu dengan yang lain. Saudara dengar. Perlu suatu kejujuran. Amin. Makanya Tuhan katakan, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dia tidak akan, dia sempat menghabiskan firman Tuhan, tetapi saudara akan melihat. Dia menyamakan, lihat kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihat betapapun kecilnya api, dia dapat membakar hutan yang besar. Ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya dengan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, perkara yang besar yang memuliakan Tuhan akan terjadi. Amin saudara, luar biasa. Tetapi disalahgunakan, maka dia akan menjadi api dan menghancurkan segala sesuatu karena mulut yang tidak jujur. Dikatakan kapal itu angin tiup bagaimana besar. Dengar baik-baik. Berarti apa? Ada masalah yang besar. Ada tantangan hidup yang besar. Tapi tetap bisa dikendali dengan jurumudi. Berarti dia katakan lidah kita bisa mengendalikan. Amin saudara, haleluya. Luar biasa Tuhan. Makanya pada saat Musa menghadapi tentara Firaun, dia nggak takut. Dia katakan, angkat tongkatmu. Katanya ada kuasa, tindakannya ada kuasa. Saudara, saya minta saudara perhatikan apa yang saya mau sampaikan. Kenapa? Sebab saudara dengar, kenapa begitu banyak terjadinya pepecahan dalam pernikahan. Sedangkan mereka datang di altar Tuhan. Betul di altar Tuhan? Menyatakan, apakah engkau ingin hidup bersama dia seumur hidupmu, baik susah, baik miskin, baik kaya. Pada saat itu penuh dengan cinta. Saya siap. I do. Setelah 3 tahun, ya, makanan kurang, ini kan, gua mendingan cerai. Because karena your words do not carry weight. Karena perkataanmu tidak ada nilai. Tapi kalau saudara ada orang yang perhatikan perkataan sebelum menikah dengan seseorang, udah pikir dulu, gue bisa gak ya? Nanti dia akan hilang rambutnya, jadi putih, mukanya keriput, badannya jadi bukan gitar lagi, pear shape, pear. Gue masih bisa sayang dia gak ya? Ada yang di sini selamanya muda. Kalau saudara pikir, kayaknya gue masih bisa cinta dia sampai akhir. Barulah katakan, yes. Amin. Perkataan penting, perkataan menentukan masa depan